Pemirsa, harga telur ayam di Depok, Jawa Barat selama 2 pekan terakhir naik signifikan. Semula harga telur ayam Rp24.000 kini tembus di harga Rp30.000 per kilogram. Setelah harga minyak goreng tak kunjung turun, kini kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam. 2 pekan lalu, harga telur ayam Rp24.000 per kilogram. Kini harga telur ayam di pasar naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara harga telur menjadi lebih mahal di warung, tembus di harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam dampak dari kenaikan harga pakan ternak. Udah mau 2 minggu lah. Udah mau 2 minggu. Kenaikannya dari berapa? Sekarang berapa sih, Bang? Dari harga 24. Sekarang? 25 terus. Sekarang udah nyampe 28. Kalau harga di warung sekarang udah sampai 30. Iya benar ya. Iya, Nah, tadinya biasa beli berapa? kilo Nah, sekarang? setengah. Nah, harapannya gimana, Mbak? Harapannya pengen turun aja. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok karena berdampak signifikan pada perekonomian warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur ayam di Kabupaten Tangerang, Banten kini mencapai Rp29.000 per kilogram. Sebagian warga beralih membeli telur pecah yang harganya lebih murah. Di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, harga telur ayam mencapai Rp29.000 per kilogram. Naik Rp7.000 dari harga sebelumnya. Mahalnya harga telur ayam membuat sejumlah warga beralih membeli telur pecah yang harganya hanya Rp5.000 per 6 butir. Bukan tanpa alasan, kondisi demikian terpaksa dilakukan sebagian warga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang lainnya. Karena telur itu mahal sekarang. Berapa yang? 29.000 tiap hari naik terus harganya. Terus kenapa ibu memilih telur kak? Kan murah sekarang, harganya 100.000. Daripada kita beli telur itu mah. Dibilang keberatan ya gimana ya, habis butuh ya. Anak-anak cenderung suka telur, dikurangin, kadang-kadang nggak beli gitu. Nggak selalu beli juga sih. Pedagang telur pecah mengatakan dalam sehari bisa menjual 100 butir telur pecah. Selain untuk dikonsumsi, biasanya warga yang membeli telur pecah adalah pedagang kue. Dengan menjual harga telur pecah yang diklaim kondisinya masih baik, pedagang telur ini mengaku bisa menekan kerugian yang dideritanya akibat stok telur pecah. Kan lumayan mas, 1.000-an daripada yang ini kan 29. Kalau buat jualan kan mending yang nyari yang retakan. Dalam sepekan terakhir harga telur ayam sudah 3 kali naik. Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga telur ini, banyak pihak menduga disebabkan harga pakan ayam petelur yang naik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, distribusi minyak goreng rakyat seharga Rp14.000 per liter terus dilakukan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Untuk membeli minyak murah tersebut, masyarakat harus menunjukkan KTP dan pembelian pun dibatasi maksimal 2 liter per hari. Masyarakat yang berbelanja minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter di Pasar Rebo, Jakarta Timur harus menunjukkan KTP ke pedagang. Pembelian pun dibatasi maksimal 2 liter per hari per KTP. Meski sedikit merepotkan, baik pembeli maupun pedagang mengaku tak keberatan asalkan bisa mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Ya saya sih senang aja, syaratnya bang KTP mah kan ada. Alhamdulillah pemerintah bisa memberikan minyak curah yang murah. Saya senang banget. Daripada saya beli yang 52 liter, nggak kebagian yang lain, saya nggak bisa masak. Kalau ini kan kebagian. Nggak masalah Neng, yang penting kita kan udah kejangkau nih. Murah kan, 2 liter 28.000. Kan coba kalau yang di ini kan mahal gitu. Biar aja pakai minyak curah dulu. Nanti kalau udah turun baru pakai minyak itu lagi gitu. Tak hanya pembeli, pedagang pun merasa tidak keberatan menjual dengan syarat harus membawa KTP. Setiap pedagang juga dijatah untuk mendapatkan pasokan minyak goreng rakyat. Dijatahnya 10 jerigen. 10 jerigen itu 18 liter. 18 liter ya? Iya, 18 liter berarti 9 kantong dalam 2 liter.
Minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter merupakan bagian dari program minyak goreng rakyat yang dirilis Kementerian Perdagangan. Saat ini sudah ada 1.200 lokasi titik penjualan tersebar di 5 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pedagang minyak goreng di Bekasi, Jawa Barat mewajibkan pembeli menunjukkan KTP saat membeli minyak goreng curah. Per KTP hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng curah yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Sudah sekitar 1 minggu sejumlah pedagang minyak goreng curah di Pasar Baru Bekasi mewajibkan pembeli minyak goreng curah menunjukkan KTP. Keharusan menunjukkan KTP ini dikeluhkan sejumlah pembeli terutama ibu-ibu. Salah satunya karena sering kelupaan tidak membawa KTP saat berbelanja di pasar. Namun para pembeli tak punya pilihan lain untuk bisa membeli minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara di pedagang yang tidak mewajibkan pembeli menunjukkan KTP, minyak goreng curah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Saya beli itu aja mesti pakai KTP. Tapi ibu tetap beli tadi? Ya, dengan terpaksa. Biasa minyak goreng dipakai untuk apa sih, Bu? Sekarang lagi mau ngurangin minyak gorengnya buat goreng-goreng lah. Oh, untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dagang atau jualan gitu enggak ya? Biasanya itu? Biasanya kemasan. Biasanya kemasan, tapi karena mahal ya, murah lah. Minyak curah berapa, Bu, ibu beli? 2 liter. Harganya? 14. Pembeli yang menunjukkan KTP hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng curah yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Nah sekarang ini ada kebebasan, ya maksimal sih sebenarnya 2 liter. Cuma karena ada istilah tanpa mengantri, tetangga ada yang mau nitip silakan. Oh, dengan KTP 2 atau berapa KTP gitu? Tetap 1 KTP 2 liter? Pemerintah tetap 2 liter, KTP. Tapi kalau ada yang mau nitip, silakan. Saat ini harga minyak goreng curah di Pasar Baru Bekasi berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan dijual mulai dari harga Rp20.000 per liter. Para pedagang dan pembeli berharap agar harga minyak goreng curah dan kemasan kembali normal seperti semula. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu harga minyak goreng curah di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat masih terpantau tinggi. Sejumlah pedagang masih menjual minyak goreng curah di kisaran Rp20.000 per kilogram. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekan harga eceran tertinggi di kisaran Rp14.000 per kilogram. Harga minyak goreng di Purwakarta, Jawa Barat masih terpantau tinggi. Di pasar tradisional Rebo Purwakarta misalnya, harga minyak goreng curah masih dijual di kisaran Rp19 hingga Rp20.000 per kilogram. Rata-rata pedagang mengaku tingginya harga minyak goreng curah karena harga dari distributor yang masih tinggi. Para pedagang mengaku bingung melayani pembeli. Ini karena banyak pembeli yang protes bahwa harga minyak goreng curah sudah turun di kisaran Rp14.000 per kilogram atau sesuai dengan HET yang ditetapkan. Namun kenyataannya, para distributor masih menjual dengan harga tinggi dan pedagang pun terpaksa menjual di kisaran Rp20.000 per kilogram. Masih tetap 20.000 ngeteng, Pak. Oh gitu. Masih tinggi, Pak? Masih tinggi. Itu mau jawabnya kenapa? Gak tahu, Pak. Itu kan kalau kebanyakan langganan nanya itu kamu kok di TV itu udah murah 12.000 gitu kan. Ke pasar belum nyampe. Masih mahal. Masih mahal. Masih tingginya harga minyak goreng curah ini. Masih berat sih harganya, nggak turun-turun lagi. Harapan Ibu gimana? Ya maunya turun sih. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah menurunkan harga minyak goreng curah, terutama di tingkat distributor, karena mahalnya minyak goreng curah dinilai memberatkan ekonomi warga dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat antri dalam pembagian bantuan sosial minyak goreng. Petugas kewalahan mengawasi antrian karena banyak warga memilih berdesakan. Antrean warga dalam pembagian bantuan sosial minyak goreng membludak di pelataran Jalan Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tak sabar mengantre, sebagian warga berdesakan hingga memicu kerumunan.
Setiap warga menerima bantuan Rp500.000. Rp200.000 diantaranya untuk pembagian sembako. Pembagian bantuan ini adalah tahapan tambahan setelah kegiatan serupa digelar di halaman kantor Pos Giro Cisarua. Ada beberapa dari desa juga yang disatukan pengambilannya gitu. Oh kan, gitu. Sekaligus ya berapa desa? Saya kurang tahu sih. Kalau yang setahu saya sih baru ada 2 desa nih. Tapi dari banyak juga ya Pak ya? Sama Jogjogan. Oh banyak juga ya yang antri. Oh Kopo juga ada. Berarti udah berapa desa tuh? Udah 1,5 jam ini belum dapat juga, masih antri. Belum dapat. Bantuan sembako dan minyak goreng sebanyak 500.000. Ini tahap keberapa? Tahap pertama atau seperti apa? Ini tambahan Pak. Ini tambahan dari yang kemarin disampaikan, ini tambahan untuk Kecamatan Cisarua. Ini dalam 1 hari ini langsung diselesaikan? Hari ini selesai sampai dijadwalkan sampai jam 12. Ya, jadi ada 2 tahapan. Tahapan pertama mungkin untuk yang KP yang terbanyak di Jogjogan itu 500 warga keluarga penerima manfaat berasal dari 8 desa di Kecamatan Cisarua. Meski tidak membatasi jumlah penerima, petugas membatasi jam operasional penyaluran bantuan hingga pukul 11 siang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan mendukung penuh pelaksanaan pemilihan umum 2024. Bapak Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu, regularitas 5 tahunannya. Yang kedua, Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU. Di antara ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, yang semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan juga personil dan juga logistik kepemiluan. Nah, yang ketiga, Bapak Presiden berpesan kepada KPU, dalam arti KPU dan jajarannya, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, dan segenap penyelenggara pemilu di jajaran KPU, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Di antaranya indikator-indikatornya adalah meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, kemudian meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan kemudian meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU. Kemudian yang keempat adalah untuk aspek teknis kepemiluan, karena KPU ini sebagai pemimpin penyelenggara pemilu, Presiden mengingatkan dan juga menyampaikan pesan bahwa agar KPU selalu berhati-hati dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilu, karena yang namanya pemilu ini pasti politis ya, karena pemilu ini kan arena yang dianggap sah dan dianggap legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu aspek teknis jangan sampai menjadi isu-isu politik yang kemudian tidak terkendali. Di antara seperti topik tentang pendaftaran pemilih, kemudian tentang tata kerja penyelenggaraan pemilu, dan juga proses-proses pemungutan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional, supaya kemudian ada efisien, profesional, efektif, dan akuntabel dan transparan. Kemudian topik yang kelima soal kampanye. Jadi Pak Presiden sebagaimana KPU juga sudah punya pandangan yang kira-kira hampir sama ya, bahwa sebisa mungkin kampanye ini dipersingkat supaya efisien dan juga tidak menimbulkan problem pembelahan masyarakat yang berlama-lama ya. Sehingga titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Nah, itu juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir. Yang terakhir, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa untuk keperluan pengadaan, kemudian proses-proses produksi maupun distribusi logistik, terutama yang logistik utama, yaitu surat suara dan formulir pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bapak Presiden akan mengerahkan segera aparat negara
ada TNI, ada Polri, ada BNPB, sejumlah kementerian dan juga akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam konteks ini kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai TPS. Demikian juga beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut pemilu ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia. Saya kira itu. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama rekan saya Agung Hardiansyah. Tetaplah bersama kami.